saya lanjutkan kembali. Terkait dengan analisis paparan, ada dua metode utama yang nanti digunakan untuk menentukan konsentrasi dari polutan yang terpapar pada populasi target. Jadi metode yang pertama adalah dengan melakukan pengukuran langsung. Yang kedua adalah menganalisis pemodelannya atau pemodelan dispersinya. Beda kayak gini kamu kalau mau benjoring di bank, tapi kan dalam masyarakat nah berapa bank dia. Boleh kita Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkarakterisasi resiko. Jadi karakterisasi resiko di sini kita suatu proses untuk memperkirakan kejadian efek kesehatan pada berbagai macam kondisi paparan terhadap manusia ataupun terhadap hewan yang nantinya dijelaskan dalam penilaian paparan atau dalam exposure assessment tadi. Kemudian perkiraan resiko akan menunjukkan kemungkinan terjadinya berbagai jenis dampak kesehatan ataupun dampak lingkungan terhadap populasi yang nantinya terpapar. Kemudian kita masuk ke penilaian resiko berbahaya. Jadi setelah tadi kita bahas resiko kesehatan, kemudian yang berikutnya kita bahas terkait dengan resiko berbahaya. Berbahaya di sini berkaitan dengan adanya kejadian kecelakaan, di mana evaluasi resiko kecelakaan akan memiliki tujuan ganda. Yang pertama adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, menilai tingkat keparahan konsekuensi dari suatu kecelakaan. Ini akan penting terkaitan dengan pengelolaan resiko nantinya. Kemudian dengan penilaian resiko kecelakaan akan memberikan cara yang efektif untuk dapat membantu memastikan bahwa kecelakaan tidak terjadi atau mengurangi kemungkinan kecelakaan. Penyebab kecelakaan harus diidentifikasi untuk dapat membantu mencegahnya terjadi kecelakaan. Jadi nantinya bahaya di sini adalah kita definisikan sebagai setiap karakteristik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di resikonya nanti adalah segala kemungkinan terjadinya cedera pribadi, kerusakan properti, kerusakan lingkungan, ataupun kerugian finansial. Nantinya resiko dapat diurutkan baik secara kualitatif. Jadi kualitatif di sini maksudnya kita buat kategori resiko yang tinggi, sedang, dan rendah. Atau resikonya kita urutkan secara kuantitatif, itu dari jumlah kematian contohnya. Jadi berapa jumlah kematian tahunan per juta individu yang terkena dampak misalnya. Kemudian ada beberapa jenis keadaan darurat yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan nantinya. Yang pertama adalah ada kejadian bencana alam, gempa bumi, angin pitung, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Kemudian adanya ledakan ataupun kebakaran, terjadinya kebocoran bahan kimia yang berbahaya, adanya kegagalan daya ataupun utilitas, kecelakaan radiasi, dan yang terakhir ada kecelakaan transportasi.
Kemudian alurnya sendiri terkait dengan penilaian risiko berbahaya. Kita mulai dari deskripsi dari sistemnya terlebih dahulu, kemudian proses identifikasi. Dari proses identifikasi bahaya, kita mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang nantinya kita bisa membaginya lagi dari berbagai macam aktivitas tadi, kemungkinan-kemungkinan kecelakaan, dan mengevaluasi konsekuensi dari kecelakaan tersebut. Baru berdasarkan dua hal tadi, kita menentukan resikonya. Jadi setelah kita menetapkan resiko, maka kita melakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah resiko tadi itu dapat kita terima atau tidak dapat diterima. Jadi ketika tidak dapat diterima dalam hal kita tidak mau sampai terjadi risiko tersebut, maka berarti yang harus dirubah atau dimodifikasi adalah bagaimana sistemnya. Jika masih diterima, maka sistemnya langsung bisa dioperasikan atau dijalankan. Kemudian berkaitan dengan proses identifikasi bahaya-bahaya, kita juga ada beberapa daftar periksa yang dalam proses identifikasi. Yang pertama adalah apakah peralatan dirancang dengan adanya faktor keamanan yang baik. Yang kedua, apakah jarak peralatan memungkinkan untuk kemudahan proses perawatan. Apakah sudah tersedia kartu pelepas tekanan pada beberapa peralatan? Kemudian seberapa beracun bahan yang digunakan dalam setiap proses produksi? Yang kemudian yang berikutnya, apakah ada ventilasi yang memadai? Kemudian yang kelima, apakah ada bahan yang dapat menyebabkan korosi? Apakah ada tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk bahan yang mudah terbakar? Apakah ada jalan keluar alternatif jika terjadi kebakaran? Kemudian ketika terjadi kegagalan daya, prosedurnya seperti apa dalam menangani permasalahan tersebut? Dan bahaya apa yang ditimbulkan jika ada peralatan yang tidak berfungsi, itu juga perlu untuk diidentifikasi. Kemudian dalam operasional yang berkaitan dengan risiko bahaya, maka ada beberapa langkah dasarnya untuk kita bisa mengetahuinya. Yang pertama dimulai dari menentukan pembatasan perencanaannya pula, kemudian harus, dan yang terakhir yang berikutnya adalah ada persiapan, ada pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Jadi persiapan di sini adalah untuk membuat diagram alir dan urutan-urutan kejadian dari suatu risiko bahaya. Kemudian yang kelima, harus diadakan pertemuan pemeriksaan untuk bisa menseleksi subprosesnya, disepakati terlebih dahulu maksud dari masing-masing subproses, kemudian dibuat panduan-panduan yang nantinya berkaitan dengan identifikasi penyimpangan dari masing-masing tujuan, sampai ke nanti rekomendasi terkait dengan revisi. Kemudian tindak lanjutnya adalah dalam bentuk laporan rapat, yang nantinya laporan tadi direvisi. Kemudian yang terakhir, apa saja penyebab utama dari kecelakaan? Yang pertama adalah kegagalan mekanis. Yang kedua ada kegagalan operasional. Operasional di sini berkaitan dengan manusia atau operatornya. Yang ketiga
atau adanya berbagai macam kesalahan pada akhirnya menyebabkan atau menimbulkan satu kecelakaan. Itu mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan komunikasi risiko pada pertemuan ke-14. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebagai penutup, saya berikan beberapa pertanyaan. Silakan dipersiapkan satu kertas lembar untuk mencatat pertanyaannya. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, soal yang pertama. Apakah perbedaan paparan kronis dan akut? Yang pertama, apakah perbedaan paparan kronis dan akut? Soal yang pertama, apakah perbedaan paparan kronis dan akut? Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, yang kedua, sebutkan jalur utama paparan suatu senyawa berbahaya. Yang kedua, sebutkan jalur utama paparan suatu senyawa berbahaya. Yang kedua, sebutkan jalur utama paparan suatu senyawa berbahaya. Sudah, nomor 2? Sudah, Pak. Yang nomor 3, sebutkan penyebab utama kecelakaan. Nomor 3, sebutkan penyebab-penyebab utama kecelakaan. Nomor 3, sebutkan penyebab-penyebab utama kecelakaan. Saya nomor 3 ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya panggil lagi ya, absensi ya. Reza Devitasari, Hadir, Pak. Adrizal, Sudah, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Aliza, Hadir, Pak. ya. Rian Maulana, Hadir, Pak. oke. Retno, Hadir, Pak. Herdanus,
Hadir, Pak. Gio, Hadir, Pak. Nelma, Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. oke, Nahna, Hadir, Pak. ada lagi belum saya panggil. Regi hadir, Pak. Muhammad Ikram hadir, Pak. Drisna hadir, Pak. Regi, Ikram, Wira hadir, Pak. Krisna, Wira. Iya, Pak. Maaf tadi awal nggak masuk karena jaringan bermasalah tadi, Pak. Saya belum saya panggil. Apa lagi? Drisna, Pak. Nah, sudah. Oke, silakan nanti dikerjakan ya. Silakan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, Nanti Pak. Pak, Ari Ramadhani hadir, Pak. Ari Ramadhani. Oke. Untuk pertemuan 14. Jadi yang pertanyaan saya tadi akan cari dijawab ya, waktu Pak ya? lagi Iya, silakan. Pertanyaan tadi ada 3 pertanyaan. Seperti biasa dijawab di kertas selembar, kumpulkannya nanti melalui Google Classroom. Untuk pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Maaf, kurang jelas tadi, Pak. Yang kedua tadi, mana tadi pertanyaan? Ada yang masih catat nggak tadi? Terkait dengan resiko tadi ya. Oh iya, 5 lang. Jalur utama paparan. Jadi sebutkan jalur utama paparan suatu senyawa Baik, Pak. berbahaya. Terima kasih, Pak. Ya. Jalur utama paparan, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti untuk penggantinya, apakah nanti saya cari satu pengganti atau nanti saya buat recordingnya, nanti akan saya sampaikan melalui WhatsApp saja ya. Nanti silakan ditunggu saja. Jadi kita masih ada satu pertemuan secara resmi lagi di minggu depan, sebelum 2 minggu lagi kita masuk ke ujian akhir semester. Jadi saya kembali ingatkan tugas-tugas presentasi yang belum harus disegerakan untuk dilengkapi juga. Nanti akan berkaitan dengan kehadiran. Jadi kehadiran saya lihat melalui pertemuan di Zoom, melalui tugas yang dikumpulkan di Google Classroom. Dari 2 itu yang nantinya saya anggap sebagai kehadiran. Yang kurang dari 75% kehadiran nanti secara otomatis meskipun ikut ujian akhir nilainya tidak akan dikeluarkan sampai nanti dilengkapi tugas-tugasnya. Saya sudahi pertemuan kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kemudian mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.